Saya kirain belum nyampe, Pak. Ternyata udah nyampe di sini. Ya kau kan sudah melihat moncongku sudah ada di sini. Iya. Berarti kan aku sudah hadir. Aku kan orangnya terus terang ya. Aku itu disiplin. Maklum kau, dosen. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Aku ya, Mang. Hai, siapa lagi yang kau bawa ini? Hai, perempuan cantik ini. Kemarin kau bawa model ini lain lagi. Ah, ngeri kali. Siapa? Pembantu saya, Pak. Pembantu yang kau ceritakan sama aku. Yang dia punya suara tenor. Naik, sedikit rendah ke bawah. Iya, Pak. Warna suaranya bagus. Ini. Iya, Pak. Kan Centini ini yang jadi narasumber di skripsi saya, Pak. Alamak, yang spektakuler kali. Ya kalau begitu, bolehlah dulu kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, Pak. Karena kalau kita bertemu perlu juga kita bicara panjang lebar supaya akrab. Kan begitu. Benar, Pak. Kalau perlu, ya kau nyanyilah sana di sini barang 1 atau 10 lagu gitu. Banget, Pak. Aku terus terang aja aku bilang sama kau. Kadang-kadang 3 kaset dibulak-balik udahnya. Aku suka yang namanya kesenian nyanyi. Karena terus terang teknik vokal aku punya keturunan suku. Paham betul. Bisa kan nyanyi? Nyanyi di sini, Pak. Alah, Bob. Macam mana sih kau? Bob, kau anggap ini setit. Panggung yang spektakuler, anggap penontonnya banyak. Langsung kau tarik suara kau. Itu dia, ya kan? Tapi Pak, kalau bisa jangan di sini deh, Pak. Di tempat lain gitu, Pak, yang ada enakan dikit, Pak. Kau mau langsung separate nggak? Oh, iya. Di ACC nggak? Langsung, Pak. Iya, di sini aja deh, Pak. Hah? Sini juga nggak apa-apa, Pak. Cerdas. Tin, di sini aja deh, Tin. Boleh pegangan, Tin, sini tasnya. Nggak usah Mas Bobi nyanyi ini Mas Bobi. Ini jangan diri pegang. Tampang kau macam copet Metro Mini. Biarkan dia pegang. Iya, Pak. Yang penting dia vokalnya keluar nyanyi. Bagus nyanyinya, Aku Pak. nikmati dia punya suara. Mas, Ada apa ya, Mbak? saya mau tanya. Masnya kenal yang namanya Bobi nggak? Bobi. Iya, Bobi Susilo yang sering bawa motor kalau ke kampus. Ya anaknya sih nggak tinggi-tinggi banget. Oh, Bobi. Tadi katanya sih dia mau ketemu dosen pembimbingnya, Pak Bambang. Tapi dia lagi jalan sama cewek. Kayaknya sih pacarnya. Saya ini pacarnya. Aduh, berarti Mbak mau ngelabrak si Bobi ya? Bobi selingkuh ya? Udah, Mbak. Gak usah marah. Kan kalau marah capek. Tarik nafas, tenang-tenang. Kalau Bobi selingkuh, cari pacar baru, Mbak. By the way, saya jomblo loh, Mbak. Makasih ya Mas. Saya mau cari pacar saya dulu. Diam-diam aku mengagumimu. Diam-diam aku memikirkanmu. Diam-diam aku tergila-gila padamu. Segitu aja, Pak. Nanti Bapak tunggu aja CD dan kasetnya, Pak. Cukup nggih, Pak? Weh, hai cukup lah. Suara kau itu betul-betul mempengaruhi kehidupanku dan kupingku. Kau itu cocok dan pantas menjadi seorang penyanyi profesional. Aku paling suka suaranya lembut, macam penyanyi idolaku, Dewi Persik. Tapi sebentar nih, Pak. Saya di... Straight. Oke. Masalah Penting itu, Pak. Itu nomor 48 lah, straight ya kan. Sebetulnya masih pingin aku mendengar kau nyanyi. Aku masih pingin lihat moncong kau itu.
Tapi aku mau beli ruang rektorat. Jadi gini aja. Kalian pergi aja dulu. Nanti datang lagi, kau nyari lagi di depan moncongku ya. Oh, begitu permisi ya Pak. Iya. Jangan lupa Pak. Seret. Makasih Pak. Mantap, Tin. Kau. Pak jangan ngalangin jalan dong. Kau kalau jalan, kau lihat ke kiri, kau tengok ke kanan, jangan main tabrak aja. Kau Cindy kan? Iya, saya Cindy. Bapak dosennya Bobby. Aduh, iya, sudah cantik, model pula, daya ingatnya luar biasa. Mbak, saya permisi mau buru-buru. Tunggu dulu, mau kemana buru-buru? Kalau kuperhatikan dari wajah kau ini sedang galau. Duh Pak, beneran saya nggak ada waktu. Saya buru-buru. Saya permisi Pak. Sebentar. Tenangkan dulu diri Nona. Tidak baik menemui pacar dalam keadaan emosi. Rasa cinta bisa berubah jadi benci yang akan mematikan. Tidak baik. Pak dosen, kalau saya beneran nggak buru-buru nih ya, saya bisa bener-bener kebakar nih sekarang nih Pak. Pas. Justru keadaan saya di sini untuk mendinginkan hati Nona supaya tidak terbakar. Oh, Pak dosen tuh nggak tahu ceritanya kayak gimana sih. Kau punya cerita? Coba kau ceritakan biar aku dengarkan baik-baik. Pak dosen, saya nggak punya waktu buat curhat sama Pak dosen. Sekarang saya benar-benar buru-buru Pak dosen. Permisi. Wah, kalau melihat perempuan sedang dibakar api cemburu, rasanya senang sekali. Bangun. Ya kan? Di sini. Ngapain kamu tidur di sini? Ngapain sih? Saya nggak tidur, pingsan kan? Ya ngapain kamu pingsan di sini? Bagaimana sih masa orang pingsan nyari-nyari tempat? Maksud saya, kenapa pingsan di sini? Kamu sakit? Enggak kan, ditabrak sama Den Bobby. Ditabrak sama Bobby. Bobby jadi bawa centini ke kampus. Iya kan? Payah kamu. Jadi asisten disuruh gitu aja nggak becus. Kan saya pingsan. Terus Cindy Wan, Lah kan tadi sudah bilang saya pingsan? Hah? Pingsan aja bangga. Wah, serba salah. Pingsan lagi gua. Beginilah Tin, kalau makanan kantin kampus nggak terlalu enak kayak di restoran. Enak kok mas, Enak. malah enak banget. Ini kamu semua makanan kamu bilang enak Tin. Gini mas, maaf ya mas. Semua makanan itu memang enak. Jadi harus dimakan. Dan kenapa kita bisa lahap memakannya? Karena kita punya rasa syukur. Ya kita harus bersyukur mas. Semua makanan tuh pokoknya wes enak wes. Ikun mas, itu bersyukur. Iya juga sih Tin. Tin, mau nambah lagi nggak? Ini aja belum habis. Nambah lagi dong. Udah mas, habisin malah. Iya tuh, tamunya nggak disuruh masuk apa? Iya belepotan tahu. Kan beneran mereka berdua di sini. Mas Bobi tuh nggak malu ya ngajakin Centini ke kampus. Kalau misalkan temen Mas Bobi tahu kalau Mas Bobi bawa pembantu, kan Mas Bobi pasti malu. Mas Bobi pasti dihina, diejek-ejek gitu toh Mas. Emang kenapa kalau pembantu? Pembantu kan ke manusia, Tin. Dan menurut Mas Bobi, kamu itu bukan sekedar pembantu, Tin. Kamu itu rampok. Loh Mas, demi Allah Centini tuh jujur kok. Centini nggak mungkin ngerampok di rumah Mas Bobi, boten nggak mungkin itu. Maksud Mas Bobi, kamu udah ngerampok hati Mas Bobi. Gombal ya? Gombal gak? Kalian berdua ngapain di sini? Ini kamu ngapain di sini, Sin? Kamu masih bisa nanya aku ngapain di sini? Aku kesini nyamperin pacar aku, emang salah?
Ya, kamu nggak usah marah-marah gitu loh. Kan gak enak banyak teman-teman aku di sini sih. Aku bisa jelasin semuanya kok kamu. Kamu mau jelasin apa lagi? Kamu mau jelasin apa lagi, Bobby? Kayak setiap aku lagi butuh kamu tuh selalu berduaan sama pembantu kamu. Kamu tenang dulu dong. Kamu tenang, kamu duduk. Nanti kita biar ngobrol lebih enak gitu, Cindy. Ini bukan pertama kalinya aku mergokin kamu berduaan sama pembantu kamu itu. Ini udah kedua kalinya aku mergokin kamu, Bobby. Iya, Sin. Ya ini kan masalah pribadi kita. Kamu jangan teriak-teriak di sini, nggak enak dong. Ini teman-teman kamu semua, Sin. Udah ya. Ya, sabar ya. Ntar, ini nggak seperti yang kamu lihat kok. Aku jelasin ntar. Enggak, aku nggak bisa tenang, Bobby. Aku nggak bisa tenang lihatnya. Aku sakit hati. Sini dia sakit hati, Bobby. Bobby jahat sama sini. Sorry, Sin. Lu juga jadi pembantu ganjen banget sih. Sorry ya. Udah nggak usah pegang. Enggak, Bobby nggak nahan. Udah nggak usah pegang kalau gitu. Enggak, Bobby. Kok nggak pegang? Hah? Ih, jahat. Astaga. Enggak. Sini. Sini. Sin, udah dong, Sin. Kamu nggak puas apa tadi kamu bikin aku malu gitu, Sin, teriak-teriak gitu. Ini junior aku semua tadi, Cindy. Sin, ayo dong. Alah, canda mulu deh, Sin. Sini. Sin. Bangun dong. Cindy. Cindy. Aku tahu kamu pura-pura pingsan. Cindy. Bob, kenapa nih pingsan nih, Bob? Kenapa? Ya, Coba lihat dulu. Nggak apa-apa sih. Tunjuk tadinya, coba. Pingsan nih. Ini bisa, angkat aja. Ke kampus aja yuk. Ya udah deh, ayo deh. Mas Bobby, kalau sakitnya Mbak Cindy serius piye, Mas? Duh, soalnya nanti seperti Pak D-nya Centini. Pak D Centini tuh pernah jatuh dari kakus, terus meninggal loh, Mas. Maaf loh, Mas, itu contoh. Enggak, ini kamu tenang aja deh. Ya, nggak usah panik kayak gitu. Ini paling cuman kecapean atau masuk angin kali. Dia emang anaknya suka masuk angin, suka dikerokin. Udah tenang aja deh. Mas, apa ndak sebaiknya Mbak Cindy itu dibawa ke rumah sakit aja nggih, Mas? Udah, nggak usah. Nanti kita lihat dulu nih apa kata suster kliniknya, Tin. Oke? Centini deg-degan, Mas. Emang harus deg-degan, Tin. Ntar kalau kamu nggak deg-degan, mati lagi. Loh, kok sampean malah guyon toh, Mas? Ya bercanda, Tin. Supaya kita nggak tegang aja. Kamu jangan panik gitu dong. Lemesin aja. Oke? Hah? Cindy gimana? Dari pemeriksaan sementara sih gak ada gejala apa-apa ya. Mungkin cuma karena kelelahan atau kurang makan. Dari tensi darahnya juga agak sedikit rendah. Tuh kan, Tin. Harus ini apa-apa juga. Udah kamu tenang aja deh. Cuma kecapean ya kan? Jadi ndak apa-apa. Gak apa-apa, cuman harus istirahat aja. Nanti saya kasih obat vitamin buat diminum. Makasih ya, suster ya. Iya. Apa lagi sih Cindy nih? Sin, kamu ngerasain apa, Sin? Ada yang sakit nggak? Coba pegang dahinya, panas enggak? Nggak panas. Kalau gitu, coba saya kasih suntikan vitamin aja. Jangan suntik. Sus. Nggak usah disuntik deh. Nggak usah, dia nggak mau. Gak apa-apa kok, cuman vitamin buat nambah stamina tubuh aja. Nggak mau suntik, Bobby, nggak mau suntik. Sus, udah, Sus. Sus, nggak usah, ntar makin kacau nih. Coba tak pijit kaki ini ya Mbak Cindy. Siapa tahu mungkin masuk angin, Mas. Aduh, dorong dipijit deh. Kalau gitu, coba tangannya ya Mbak tak pijit ya. Loh, kan aku belum pijit. Tin, udah. Nggak, kagak usah dipijit ya, nggak usah. Biarin. Mau pulang aja. Iya, ntar aku anterin pulang ya, Cindy ya. Oke, sabar.